Mungkin Anda tidak percaya jika saya mengatakan kepada Anda bahwa sepak bola bisa mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Tetapi ini benar-benar terjadi pada Rumania ketika mereka memiliki sepak bola bernama Gheorghe Hagi. Di tengah situasi konflik dan politik yang memanas di negaranya, Hagi tampil sebagai pahlawan lewat gol dan liukan indahnya. Dia membuat harum Rumania lewat aksinya di atas lapangan, membantu negaranya dikenal ke seluruh penjuru dunia. Hagi merupakan pemain paling berbakat pada masanya. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Pemain yang dijuluki Maradona dari Rumania ini merupakan pemain yang memiliki kemampuan menggiring bola yang nyaris sempurna. Selain itu, kemampuannya dalam mencetak gol sering membuat orang terpukau dibuatnya. Berkemaslah karena hari ini kita akan terbang jauh ke semenanjung Balkan untuk menelusuri jejak karir dari pemain yang mempunyai skill sepak bola di atas rata-rata. Pemain yang tidak hanya berprestasi untuk dirinya, tetapi juga negaranya. Simak kisahnya. Gheorghe Hagi lahir pada bulan Februari 1965 di kota Konstanta, Rumania. Sebagai seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga miskin di tahun 60-an, sepak bola merupakan teman sejatinya. Di halaman sekolah tak jauh dari rumahnya, hampir setiap sore ia selalu bermain bola dengan teman-temannya. Pada usia 10 tahun, tekadnya untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional mulai tumbuh. Seiring dengan bakat alamiahnya yang mulai terlihat, Hagi mulai bermain di klub Varul Konstanta. Di sana dia mengasah kemampuannya dan pada bulan Desember 1982, di usia 17 tahun, dia melakukan debut di tim utama. Bersama Konstanta, dia mencapai prestasi yang gemilang. Sebagai seorang gelandang serang, dia berhasil mencetak 7 gol hanya dalam 18 pertandingan, yang akhirnya menarik perhatian Sportul Studentes untuk merekrutnya pada musim panas 1983. Dengan cara ini, Hagi membuat debutnya di level tertinggi sepak bola Rumania dan dia segera menonjol bersama klub barunya tersebut. Penampilannya begitu mengesankan, sehingga pada musim panas 1984, dia dipanggil oleh pelatih Lucescu untuk mewakili negaranya bermain di Piala Eropa di Prancis. Meski di gelaran tersebut, tim nasional Rumania tidak berhasil melaju ke babak selanjutnya, tetapi penampilannya menarik banyak orang. Di musim keduanya bersama Sportul, Gheorghe Hagi tampil sangat mengesankan. Dia menjadi pencetak gol terbanyak. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Rumania, membantu timnya mencapai posisi kedua di klasemen akhir liga. Setelah menjalani musim yang mengesankan, pada musim 1986, Hagi akan memulai musim ketiganya bersama Sportul. Namun situasi berubah ketika Steaua Bukares merekrutnya di pertengahan musim untuk bermain di Piala Super Eropa melawan Dinamo Zagreb. Awalnya Hagi hanya disiapkan untuk bermain di satu laga saja. Tetapi di pertandingan tersebut, dia tampil mengesankan dengan bisa mencetak gol kemenangan yang mengantarkan Steaua Bukares meraih gelar. Hal ini membuat klub tersebut tidak ingin melepaskan dirinya. Pada saat itu, Rumania berada di bawah kediktatoran, dan Steaua Bukares merupakan klub yang didirikan oleh pemerintah. Sehingga setelah rezim menyetujui transfernya, Sportul tidak bisa berbuat apa-apa. Di Bukares, Hagi berkembang dengan cepat. Selama 4 musim bermain di sana, prestasinya begitu mengesankan dan penuh dengan gelar. Bersama dengan pemain seperti Gavril Bahlin, mereka membentuk tim terbaik di negara tersebut, meraih 2 Piala Rumania dan 3 gelar juara liga, hanya dalam jangka waktu 4 tahun saja. Keberhasilan Steaua Bukares tidak hanya terbatas di tingkat nasional, karena mereka juga mencatatkan prestasi gemilang di kompetisi Eropa.
Dengan Hagi sebagai pemimpin dan bintang yang tak terbantahkan, Steaua Bukares berhasil mencapai final Liga Champions pada musim 1989. Sayangnya di pertandingan tersebut, mereka kalah 4-0 dari AC Milan yang dilatih oleh Arrigo Sacchi. 4 musim bersama Steaua Bukares, Hagi mencetak 76 gol dalam 94 pertandingan. Pada musim panas 1990, kediktatoran rezim komunis di Rumania runtuh. Hagi yang sudah lama ingin bermain di luar negeri, kini bisa mencapai asanya. Namun sebelum ke sana, Hagi akan terlebih dahulu menjalankan Piala Dunia pertamanya di Italia pada tahun 1990. Di turnamen 4 tahunan tersebut, dia menjadi ikon tim nasional Rumania dan harapan besar diletakkan padanya. Di sana dia mampu memimpin timnya mencapai babak 16 besar. Sayangnya mereka kalah dalam babak adu penalti saat melawan Irlandia. Setelah kegagalan itu, Hagi memutuskan masa depannya untuk bergabung dengan Real Madrid. Tetapi kepindahannya ke ruang ganti Los Blancos tidak berjalan sesuai harapan. Di Madrid, dia bertahan selama 2 musim dengan performa yang tidak begitu baik. Dia hanya bisa mencetak 15 gol yang sangat mengecewakan para penggemar. Permainannya yang buruk memaksa klub memutuskan untuk menjualnya ke Brescia dengan imbalan yang relatif rendah, hanya 2 juta euro. Pada musim panas 1992, Hagi memulai petualangannya di Italia. Tetapi sayangnya, dia tidak bergabung dengan klub papan atas di Serie A, seperti Milan atau Juventus. Dia hanya bergabung dengan tim yang berjuang untuk terhindar dari zona degradasi. Musim pertamanya di Italia sangatlah buruk. Dia mengalami cedera yang menyebabkan dirinya hanya bisa mencetak 3 gol. Selain itu, timnya juga terdegradasi ke Divisi 2 Liga Italia. Musim berikutnya pun tidak begitu mengesankan. Meskipun penampilannya meningkat, dia hanya bisa mencetak 6 gol. Beruntung, Brescia berhasil mendapatkan promosi kembali ke Serie A. Setelah musim tersebut, Hagi memainkan Piala Dunia keduanya di Amerika Serikat pada tahun 1994. Karirnya sedang dalam kondisi buruk, dan banyak yang menganggap masa depannya sebagai pesepak bola sudah berakhir. Namun penampilannya di Piala Dunia tersebut sungguh spektakuler dan mengejutkan banyak orang. Dia memimpin timnya dengan brilian dan mencetak gol yang luar biasa saat melawan Kolombia, serta memenangkan pertandingan saat melawan tuan rumah untuk memastikan negaranya lolos ke babak 16 besar guna melawan Argentina. Menghadapi Argentina, Hagi tampil gemilang dengan bisa memberikan 1 assist dan mencetak gol spektakuler yang membantu Rumania mengalahkan Albiceleste dengan skor akhir 3-2. Rumania merayakan prestasi tersebut dan Hagi berhasil menunjukkan kembali potensi terbaiknya, membawa timnya mencapai perempat final. Di babak tersebut, mereka bertemu dengan Swedia. Setelah bermain tanpa gol di babak normal, pertandingan harus dilanjutkan melalui adu penalti. Sayangnya Rumania kalah. Kegagalan itu sangat mengecewakan. Tetapi penampilan Hagi di turnamen tersebut membantu memulihkan karirnya. Penampilan gemilangnya di Piala Dunia tersebut kemudian menarik minat Barcelona untuk merekrutnya dengan imbalan 4 juta euro. Debutnya bersama Barcelona berlangsung sukses saat mereka memenangkan Piala Super Spanyol saat melawan Zaragoza. Namun setelah itu, situasi di Barcelona tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dan penampilan Hagi kembali menurun. Dia hanya berada di sana selama 2 musim, bermain dalam 35 pertandingan dan hanya bisa mencetak 7 gol. Selain itu, hubungannya dengan Johan Cruyff juga tidak terlalu baik. Akibatnya, klub memutuskan untuk menjualnya ke Galatasaray.
Hagi kembali mengalami kegagalan di klub-klub besar. Tidak ada yang tahu pasti mengapa dia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya bersama klub-klub tersebut. Untungnya di Liga Turki, dia kembali menemukan sentuhan magisnya. Musim 1996 menjadi musim yang mengesankan baginya. Meskipun saat itu dia sudah berusia 31 tahun, Hagi berhasil mengulangi masa mudanya yang gemilang. Di musim tersebut, dia berhasil mencetak 10 gol yang membantu timnya meraih gelar liga. Tidak hanya itu, di musim tersebut, dia juga dinobatkan menjadi pemain terbaik di Liga Turki. Setelah menjalani 2 musim yang sukses, dia kembali bermain di Piala Dunia ketiga dan terakhirnya bersama tim nasional Rumania di Prancis pada tahun 1998. Meskipun dia tidak lagi sehebat di Piala Dunia sebelumnya, namun dia tetap menunjukkan kecerdasan dan kelincahannya di atas lapangan. Setelah mengalahkan Kolombia dan Inggris, mereka berhasil mencapai babak 16 besar. Namun di sana mereka harus menghadapi tim kuat Kroasia yang menyingkirkan mereka pada babak adu penalti. Setelah pengalaman pahit di Piala Dunia itu, Hagi mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional. Tetapi 2 tahun berselang, Hagi memutuskan kembali di Piala Eropa pada tahun 2000. Sayangnya, penampilan timnya di kompetisi tersebut meninggalkan kesan yang buruk karena mereka tersingkir di babak penyisihan grup. Di tengah kekecewaan itu, Hagi masih terus bermain bersama Galatasaray dengan meraih lebih banyak gelar. Selama periode ini, dia memenangkan 2 gelar liga dan 2 piala Turki. Gelar yang paling berarti baginya tentu saja saat ia berhasil memenangkan Piala UEFA pada bulan Mei tahun 2000. Galatasaray tampil luar biasa sepanjang turnamen tersebut. Pertandingan paling mengesankan baginya adalah pada saat melawan Arsenal di partai final. Setelah bermain imbang 0-0 di babak normal, pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Dengan penampilan yang tenang dan efektif, Hagi dan timnya berhasil meraih gelar Eropa pertama bagi mereka. Trofi itu membawa mereka ke Piala Super Eropa, di mana mereka menghadapi Real Madrid. Dengan 2 gol dari Mario Jardel, mereka berhasil memenangkan gelar Eropa kedua bagi mereka. Pada tahun 2001, setelah 5 musim di Liga Turki, Hagi, pemain terbaik sepanjang sejarah Rumania, memutuskan untuk pensiun pada usia 36 tahun. Itulah kisah luar biasa dari Gheorghe Hagi, pemain yang memiliki bakat istimewa yang melampaui zamannya. Apa yang Anda ingat dari pemain yang satu ini? Momen apa yang paling berkesan bagi Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.